Halo, Assalamualaikum adik-adik. Sebelumnya kakak ingin perkenalkan diri dulu ya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nama kakak Rona Zalfa Ardika dari 2017A jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Nah, kakak ingin tanya dulu nih, kabar adik-adik semuanya gimana ya? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Tapi ingat, kalian harus tetap jaga kesehatan loh, supaya terhindar dari pandemi COVID-19 yang sedang menimpa Indonesia. Walaupun kalian semua tidak pergi ke sekolah, tapi harus tetap belajar di rumah, tetap semangat belajarnya, tetap rajin belajarnya, supaya menjadi anak yang pintar, anak yang soleh-solehah, anak yang berbakti pada kedua orang tua. Kalian juga bisa belajar bareng kakak di sini. Kali ini kakak akan menyampaikan materi mengenai tema kendaraan. Adik-adikku semuanya, pasti kalian sudah pernah kan naik kendaraan? Nah, kendaraan itu dibagi menjadi 3. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama, ada kendaraan darat. Dan yang kedua, ada kendaraan air. Dan yang ketiga, ada kendaraan udara. Sebelum kakak mengajak adik-adik belajar materi kendaraan, kakak ada doa nih sebelum naik kendaraan. Kenapa sih kita harus berdoa dulu sebelum naik kendaraan? Supaya kita terhindar dari bahaya dan gangguan setan. Kan serem ya adik-adik kalau diganggu setan. Yuk kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengenai kendaraan darat dulu ya adik-adik. Yang pertama, kakak akan menjelaskan kendaraan darat yaitu sepeda. Adik-adikku pasti tahu kan sepeda itu apa? Iyalah tahu kak, kan adik-adik sering main sepeda sama teman-temannya. Sampai adik-adik lelah, adik-adik cepat haus ya kan? Sekarang kakak mau tanya dulu nih, siapa yang saat mengendarai sepeda sering jatuh, kemudian nangis? Ayo, siapa? Ngaku aja, nggak usah malu. Nggak apa-apa kok kalau kalian jatuh, asalkan jangan nangis. Kalian harus bangkit lagi, mengejar temannya yang ada di depan dengan mengayuh sepeda lagi. Nah, kemudian kalian bisa bersama-sama lagi. Oh iya, adik-adikku, tahu nggak bagian-bagian dari sepeda? Nah, yang pertama bagian sepeda itu ada saddle. Apa sih kak saddle itu? Saddle itu yang adik-adik gunakan pada naik sepeda untuk duduk. Yang kedua ada setir. Setir ini untuk membelokkan. Ketika teman adik-adik sedang belok ke kanan, adik-adik ikut belok ke kanan. Ketika temannya lurus, adik-adik juga lurus. Ketika teman-teman belok ke kiri, pasti adik-adik juga ikut belok ke kiri ya kan? Nah, itu bagian dari sepeda. Ada lagi nih, apa ya? Ada juga rantai. Ada juga roda, pastilah kalau nggak ada rodanya nggak bisa jalan sih kak. Nah, siapa yang tahu roda sepeda itu ada berapa ya? Ayo ditebak adik-adik. Pinter sekali, roda sepeda itu ada 2 kak, ada di depan dan di belakang.
Oh iya, adik-adik, kalau bersepeda paling seru nih kalau sambil bernyanyi bersama teman-teman. Nah, kakak ada lagu buat adik-adik semua. Mari kita bernyanyi bersama. Satu, dua, tiga. Kring, kring, ada sepeda, sepedaku roda tiga. Ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Tok, 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 suara sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan kendaraan darat yang kedua. Apa ya kira-kira? Coba ditebak dulu adik-adik. Kakak punya kendaraan darat apa lagi ya? Pinter, ada motor. Nah, siapa nih tadi yang jawab? Akan kakak kasih hadiah bintang 5. Nah, motor ini biasanya adik-adik saat jalan-jalan bersama ayah dan bunda pasti mengendarai motor. Apalagi nih kalau adik-adik ketika pergi ke sekolah pasti diantarkan bundanya mengendarai motor. Tapi ingat, kalau mengendarai motor itu harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan wajib menggunakan helm. Kakak ada contoh motor nih. Siapa yang ingin lihat? Tada! Ini contoh motornya. Coba ditebak bagian dari motor apa aja ya? Bagian dari motor itu ada rodanya. Ada berapa? Ayo, rodanya. Dihitung bareng-bareng ya. Roda motor ada berapa? 1, 2. Jadi, roda motor itu ada 2, Kak. Ada di depan dan di belakang. Kemudian, ada knalpotnya. Ada setir juga loh, Kak. Iya, pinter banget ini adik-adikku. Setir ini untuk membelokkan ketika pengendara ingin belok ke kanan, ingin belok ke kiri, atau ingin lurus aja. Kemudian juga ada lampunya supaya menerangi jalan. Kakak punya apa ya ini? Coba tebak ini bentuknya kendaraan apa? Siapa yang bisa menjawab? Nanti kakak beri hadiah loh. Benar, kakak nggak bohong. Nanti kakak beri hadiah bintang 3. Siapa yang mau dikasih bintang 3? Saya. Siapa yang mau dikasih bintang 3? Saya. Ayo sekarang ditebak. Ini kakak bawa apa ya? Bentuk apa ya kira-kira ini? Pinter, ini itu kendaraan mobil. Pasti adik-adik yang laki-laki punya banyak sekali mainan mobil. Dan pasti juga tahu bagian dari mobil apa aja. Bagian dari mobil itu ada roda. Roda mobil itu ada 4 loh adik-adik. Yang di depan ada 2. Sedangkan yang di belakang nih juga ada 2 ya kan. Kemudian ada lampunya di depan dan di belakang. Kemudian apa lagi? Ayo. Ada pintu. Ada jendela. Ada spion dan ada setir. Tapi setirnya mobil berbeda dengan sepeda dan motor. Kalau setir mobil itu berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalau mengendarai mobil, apa saja ya yang harus dipatuhi? Ya, yang pertama harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, harus menggunakan sabuk pengaman. Itu penting sekali. Siapa
Siapa yang suka jalan-jalan bersama ayah bunda naik mobil? Pasti adik-adikku senang sekali ya melihat pemandangan yang indah. Kemudian adik-adik juga bisa melihat kendaraan yang ada di jalan apa saja ya kan? Selanjutnya kakak akan membahas kendaraan darat yaitu kereta api. Nah, kereta api itu merupakan kendaraan yang sangat panjang loh adik-adik. Kereta api juga berjalan di atas rel. Siapa yang tahu tempat pemberhentian kereta api dinamakan apa ya? Ayo ditebak adik-adik. Pinter, tempat pemberhentian kereta api dinamakan stasiun. Selanjutnya, siapa yang mengemudikan kereta api? Yang mengemudikan kereta api yaitu seorang masinis. Kereta api akan mengantarkan para penumpangnya sampai ke tempat tujuan. Nah, kali ini kakak mau ngajak adik-adik bernyanyi yuk mengenai kereta api. Mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Cepat keretaku jalan, tut tut tut. Banyak penumpang turut, keretaku mulai penat karena beban terlalu berat. Di sinilah ada stasiun, penumpang semua turun. Ayo kawan kita tamasya, pergi wisata dengan kereta. Kereta yang panjang, banyak gerbongnya, mengantar kita pergi ke sana. 1, 2, 3, dan 4. Jalannya cepat, takkan terlambat. 5, 6, 7, 8. Siapa berani duduk di depan? 9, 10, kereta tak penuh. Semua senang, semua riang. Kan tadi kakak sudah menjelaskan kendaraan darat. Selanjutnya apa lagi ya? Kakak akan menjelaskan kendaraan yang ada di air. Nah, kira-kira apa saja nih kendaraan yang ada di air? Hayo, apa saja adik-adik? Ada yang namanya perahu. Iya, perahu ini kendaraan yang ada di laut, yang digunakan para nelayan untuk mencari ikan di laut. Adik-adik yang suka bermain di laut siapa ya? Pasti akan melihat banyak sekali perahu yang ada di tepi laut. Nah, siapa juga yang suka makan ikan? Ikan itu memiliki banyak protein untuk pertumbuhannya adik-adik loh. Maka sering-seringlah makan ikan laut. Adik-adik, kakak punya kendaraan apa ya ini? Iya, ini kapal laut. Siapa adik-adik yang sudah pernah naik kapal laut? Pasti seru kan? Adik-adik bisa melihat ikan yang banyak sekali. Nah, kapal laut ini digunakan untuk mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuan. Kapal laut akan menyeberangi laut menuju ke tempat tujuannya. Siapa yang tahu nama tempat berhentinya kapal laut?
Angkat tangannya. Siapa yang tahu? Ayo. Iya, tempat berhentinya kapal laut ini dinamakan pelabuhan. Dan yang mengemudikan dinamakan seorang nahkoda. Halo adik-adik, masih semangat kan belajarnya bareng kakak? Nah, ini materi terakhir yang akan kakak bahas, yaitu mengenai kendaraan di udara. Kendaraan di udara itu ada pesawat terbang. Pesawat terbang ini akan mengantarkan adik-adik sampai ke tempat tujuan dengan waktu yang sangat singkat. Nah, pesawat terbang ini bisa terbang loh adik-adik, sama seperti burung. Pesawat juga memiliki sayap. Kemudian kakak akan membahas mengenai bagian-bagian dari pesawat. Yang pertama ada bagian depan pesawat. Nah, ini ada bagian depan pesawat. Bagian depan pesawat ini digunakan untuk mengemudi. Yang mengemudikan pesawat dinamakan seorang pilot. Kemudian di sini ada yang dinamakan badan pesawat. Badan pesawat ini digunakan para penumpang untuk duduk. Kemudian ada ekor pesawat. Nah, ekor pesawat digunakan untuk menyimpan barang-barang penumpang. Kemudian ada yang paling penting nih adik-adik, yaitu sayap. Nah, tanpa adanya sayap, pesawat terbang tidak akan bisa terbang. Kemudian ada lagi nih, ada roda. Nah, roda pesawat itu ada 2 adik-adik. Siapa yang tahu tempat berhentinya pesawat dinamakan apa ya? Iya, betul sekali. Tempat berhentinya pesawat itu dinamakan bandara. Nah, tadi adik-adik sudah belajar bareng kakak. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi bareng kakak lagi ya. Tetap semangat dong. 1, 2, 3. Kereta api, kereta api, kendaraan yang panjang. Bila aku besar nanti, ingin jadi masinis kapal laut, kendaraan di air. Bila aku besar nanti, ingin jadi nahkoda. Helikopter, helikopter, kendaraan udara. Bila aku besar nanti, ingin jadi pilotnya. Mobil dan bus, kendaraan di darat. Bila aku besar nanti, ingin jadi supirnya. Halo adik-adik, kakak sekarang akan membuat origami berbentuk perahu. Nah, adik-adik bisa membeli origaminya dulu ya. Jadi siapkan 1 lembar origami. Kemudian kita lipat menjadi bentuk segitiga. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita buka. Selanjutnya kita lipat lagi menjadi bentuk persegi panjang. Ini kita lipat lagi bentuk persegi panjang. Kita sudah begini, kita buka. Nah, yang tidak ada lipatannya garis tengah ini